Halo teman-teman, nama saya Markus Nima SPD, mahasiswa PPG gelombang pertama angkatan kedua tahun 2023. Nomor peserta PPG 201699817791, NIM 20234954, Prodi PPG PGSD Universitas Patimura Ambon tahun 2023. Makasih. Perhatian, Nuna, tempat gerak. Masih siap, gerak. Di depan, gerak. Tiga, gerak. Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Itu yang juga sangat diharapkan. Jadi kalian tetap baik, sehat ya? Sehat untuk mengikuti pelajaran kita di saat ini. Ya, pelajaran kita di saat ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, Bapak mengambil absen dulu ya. Oke, kelas, bagaimana semua hadir? Hadir, Pak. Semua hadir ya? Ya, Pak. Oke, itu juga yang sangat diharapkan kalian tetap hadir untuk mengikuti pelajaran di saat ini. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta Nuna itu bawa foto berdoa sebelum kita memulai pelajaran ya. Oke. Amin. Makasih Nona Etia sudah bawa kita dalam doa saat ini untuk memulai pelajaran kita di saat ini. Oke, untuk menambah semangat, semua berdiri ya. Kelas. Tepuk semangat. Semangat untuk kita akan melakukan pelajaran kita di sini. Semangat itu juga bagian dari iman. Iman yang memberikan semangat untuk memulai pelajaran. Nah, untuk menambah semangat lagi, kita akan menyanyi lagu, salah satu lagu nasional kita dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri, bersemangat, tangan untuk kita sama-sama.
sambung menyambung menjadi satu, itu bagian dari pecahan. Satu keutuhan yang utuh, ya. Tapi begitu bagaimana? Siapa bisa menjelaskan arti dari lagu ini? Indonesia. Apa tuh? Mempersatukan negara Indonesia. Apa lagi? Berbeda-beda kita tetap satu negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita punya kewajibannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Itu kewajiban ketong semua. Kemudian di saat ini Bapak akan memberikan materi pelajaran mengenai penyembelahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Ya. Penyembelahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelum Bapak Guru akan menyampaikan materi ini, apakah kalian masih mengingat pelajaran di hari kemarin tentang penjumlahan pecahan penyebut sama? Masih ingat tidak? Masih ya? Contoh 2/4 tambah 3/4. Siapa bisa pecahkan? Titik. Oke. 2/4 tambah 3/4 sama dengan 5/4 atau sama dengan 1/4. Benar atau salah? Benar ya? Oke, kita berikan semangat untuk oke. Tiga per 6 tambah 3/6 Sam. Tiga per 6 tambah 3/6. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal 3 tambah dengan 3 tambah 3 6 per 6 sama dengan 6 bagi 6. Oke. Oke, 3/6 tambah 3/6 sama dengan 6/6 atau sama dengan 1. Dua 4/8 tambah 6/8 sama dengan. Siapa yang mau kerja? Siapa yang mau kerja? Yuk.
Oke. Ada yang salah dari hasil pekerjaan? Hasilnya adalah 2 tambah 1 sama dengan 3, 1/8. Benar atau salah? Benar ya? Jawabannya adalah benar. Oke, silakan kita berikan aplaus untuk Yo. Nah, ini adalah materi penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Sekarang saat ini kita akan memulai pelajaran dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Sebelum itu, dengan tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai di saat ini adalah 1. Setelah mengamati materi media PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan penjumlahan penyebut berbeda dengan benar. Yang kedua, setelah bekerja kelompok, peserta didik dapat memecahkan permasalahan berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan benar. Yang ketiga, setelah menghitung pecahan dengan benar, konkret pada tersifat, peserta didik dapat menerapkan cara penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Yang keempat, setelah bekerja secara kelompok, peserta dapat menyajikan penyelesaian masalah dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Itu adalah 4 tujuan yang harus dicapai pada saat ini. Tujuan ya. Nah, materi kita adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Oke. Tahap-tahap dalam mengerjakan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda ini adalah yang pertama, materi yang sama dengan materi penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Kalau penyebut sudah sama, kita tidak boleh lagi merubah. Itu tahap. Perbedaannya di situ. Kalau dalam penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, berarti kita harus samakan apa? Penyebut. Nah, kita harus samakan penyebut. Yang pertama, samakan penyebut dengan cara melakukan dalam bentuk KPK. KPK itu apa? Oke. Samakan penyebut. Baru selanjutnya jumlahkan. Nah, oke. Kita perhatikan satu video ini ya. Halo adik kece, di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda.
Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi penghilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian, misal 8 dikali 2, 12 juga dikali 2, hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian, misal 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan. Oke, sampai di situ ya. Dari bagaimana pecahan senilai. Pecahan senilai ini kalian sudah belajar ya, dari kelas 4 juga sudah dapat ya. Nanti dengan kelas 5 mengulang, dan kemudian kita akan masuk pada bentuk-bentuk pecahan yang tadi disampaikan lewat video. Ya. Dalam penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda, ada 4 bentuk pecahan yang harus dilakukan dan dilaksanakan saat ini. Yang pertama, bentuk pecahan biasa. Kedua, campuran. Ketiga, desimal. Dan yang keempat, bentuknya adalah persen. Ini 4 bentuk pecahan. Bagaimana bentuk pecahan biasa? Contoh bentuk pecahan biasa: 2/4 tambah 3/6. Bentuk pecahan campuran: 2/4/3 ditambah dengan 2/6. Pecahan yang berikut juga bisa yang kedua, misalnya 2/5 ditambah dengan 2/4/15. Desimal, misalnya 0,6 ditambah dengan 0,8. Persen, 25% ditambah dengan 30%.
Ya. Ya, Pak. Kalian perhatikan. Pecahan, 4 bentuk pecahan ini. Pecahan biasa, 2/4 tambah 3/6. Sama dengan, jadikan 4/6 ini dalam bentuk KPK-nya berapa? 12. Adalah 12 tambah 12 sama dengan 2/4 berapa per 12? 4 kali berapa 12? 4 kali 4 kali berapa 12? 3, Pak. 3. 2 kali dengan 3, 6. 3/6 berapa per 12? 6 per 12 sama dengan 12 per 12 sama dengan 1. Ya? Yang berikut 2/4/3 tambah 2/6. Siapa bisa kerja? Siapa bisa kerja? 2/4/3 tambah 2/6. Siapa bisa? Oke, perhatikan. 2 tambah 4/3 tambah 2/6 sama dengan berapa? 2 tambah 4/6 jadikan per berapa? 3 dan 6 jadikan penyebut berapa? Penyebut 6. 4/3 berapa per 6? 8/6 tambah 2/6 selesai sama dengan 2 10/6 atau sama dengan 2 5/3. Bisa? 2 tambah 4/3 tambah 2/6 sama dengan 2 bilangan bulat ini tambah dengan penyebut jadikan roba 4/3 jadikan 8/6 tambah 2/6 tetap sama dengan 2 10/6. 10/6 ini boleh kita sederhanakan dia lagi. Kasih sederhanakan sehingga menjadi 2 5/3. Oke. Siapa bisa kerja yang ini? 3 2/5 tambah 2 4/15. Siapa bisa kerja? Yo. Oke. Sama dengan 5 10/15 atau sama dengan 5 2/3. Oke, kita berikan aplaus. Selanjutnya, dalam bentuk-bentuk pecahan yang ada ini, saya pikir kalian sudah bisa mengerti, bisa memahami ya bentuk-bentuk pecahan yang ada
baik dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Misalnya, ini belum selesai ya. 0,6 tambah 0,8. Serai. Harus minum. Tulis. Oke, 0,14 atau sama dengan 14 per. Oke, 14 per 100. 25% tambah 30%. Ketua kelas. AP, tekan. Oke, sama dengan 55 per 100. Berarti kalian sudah bisa mengerti ya? Kalian sudah mengerti. Nah, bagaimana kita akan melihat yang tadi, bentuk-bentuk pecahan yang ada dengan dia punya tahapan-tahapan penyelesaiannya. Tahapan-tahapan penyelesaian dari sebuah pecahan yang ada itu dengan mudah kalian bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, sekarang kalian akan diberikan tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu membantu Rudi menyusun akan menghiasi 100 buah ubi yang ada di dalam kelas, ya, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan biru, kuning, hijau, merah, dan ungu, dengan mempresentasikan pecahannya ke pecahan 100. Ya. Kalian akan mengerjakan itu di kelompok. Kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Silakan kerja. Soal kalian ada soal ya? Soal ada ya? Ya. Ya. Silakan kalian membantu menyelesaikan soal yang ada. Oke, lanjut. Silakan kerja. Birunya 1/4 tambah 3/20. Berapa per 100? Kuning 2/25 tambah 1/50 sama dengan berapa per 100?
kelompok 1 pun sudah ya? Sudah, Pak. Oh, mantap. Kelompok 2. 1/4 tambah 3/20 sama dengan per 100. 2/25 tambah 1/50 sama dengan 2/100. Seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Seperti ini. Oke. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Oke. Ini kelompok 1 ya, kelompok 3 ya. Oke, katon kasih semangat tuh, semangat. Tepuk apa? Semangat ya, tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Saya mengulang lagi dengan penuh semangat. 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, konsentrasi, fokus. Oke, silakan duduk. Kalian konsentrasi, fokus, melihat, mendengar apa yang telah disampaikan. Kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Orang saya dulu. Sama, kalian bekerja. Tuh. Ini kalian kerja tidak hati-hati. Oke, sebentar ya, sebentar. Tahan. Biar kamu duduk. Angkat tinggi. Suruh angkat tinggi, bukan maju. Angkat tinggi. Nah. Teman-teman dan Bapak Guru, di sini kami dan kelompok kita akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perhatikan desain lantai aula yang sudah disediakan di bawah ini. Lantai tersebut memiliki 100 sudut. Selesaikan penjumlahan pecahan berikut ini untuk dapat mengetahui mungkin yang penting pada
Sudah. 5 dikalikan dengan 20 jadi Perhatikan teman ada persentasean. 20 dikalikan dengan 5 dapat 100 dan 1 dikalikan dengan 5. Ini hasil dari 6. Ya, hasilnya kita akan lihat dulu. 3 per 50 ditambah 2. Jadi kita akan menggunakan penyebut 100 karena 50 dikalikan 2 dapat 100 dan 2 dikalikan 2 6. 5 dikalikan 4 100 jadi kita harus dikalikan dengan 1 menjadi 4 sama dengan 10 per 100. Teman-teman, apakah perlu ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Ini jawaban ini benar ya? Benar. Jawaban ini benar. Oke. Kalau jawaban yang telah dikerjakan oleh kelompok 3 benar, kita berikan semangat skor untuk kelompok 3. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 2. Selesaikan penggunaan pecahan berikut ini untuk dapat mengetahui perkembangan. Empat kali 25 100 berarti 1 tidak akan dikalikan dengan 25. 1 kali 25 25. Karena 20 dikalikan dengan 5 100 kita juga akan dikalikan dengan 25 per 100 sama dengan 100 dengan 40 per 100. Warna kuning. 2 per 25 tambah 1 per 50 sama dengan di sini kita memakai penyebut 100. Kelompok yang lain perhatikan. Karena 25 kali 4 100 dia juga akan dikalikan dengan 4. 2 kali 4 8. 50 dikali 2 100 berarti 1 juga akan dikalikan dengan 2. 1 kali 2 2. Sama dengan 8 per 100 tambah 2 per 100 sama dengan 10 per 100. Ini hijau.
Kelompok 1 ada yang mau tanya? Tidak, Pak. Kelompok 3? Tidak, Pak. Seperti jawabannya benar ya? Ya, Pak. Benar, jawaban benar. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 1. Guru teman-teman, hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selesaikan penjumlahan pecahan berikut ini untuk dapat mengetahui titik yang perlu diwarnai. Warna biru 1/4 tambah 3/20 sama dengan sini kita akan pakai penyebut 100. 4/25 100 atau sekalikan yang berjumlah 1/25 20 kali 5 100 3 dengan 5 3 kali 5 15 5/100 tambah 5/100 sama dengan 40/100. Warna kuning 2/5 tambah 1/50 dengan sini kita akan pakai 100. 5 kali 4 100 2 kali 4 8 5 kali 2 100 atau dikalikan dengan 2 1/2 sama dengan 10/100. Warna hijau 1/10 tambah 1/20 ini kita akan pakai 100. 10 kali 10 100 atau sekalikan dengan 10. 20 kali 5 100 atau sekalikan dengan 5. 10 tambah 5 sama dengan 15/100. Warna merah 1/5 tambah 1/20 dengan kita akan pakai 100. 5 kali 20 100 sekalikan dengan 20. 20 kali 5 100. 5 sekalikan dengan 1. 20 dengan 25/100. Warna ungu 3/50 tambah 1/25 sama dengan hijau. Sini kita akan pakai 100. 50 kali 2 100 2 sekalikan dengan 3 6. 25 kali 4 100 1 sekalikan dengan 4 dengan 10/100. Itu hasil kerja kelompok 1. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya ya? Berjawab benar. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, dari hasil kerja kalian, baik kelompok 1, 2, dan 3, apakah dari jumlah ini semua dapat 100 atau tidak 100 kubik? Yang kita mau jumlah yang mana? 40, 10, 15, 25, 10. Apakah dapat 100 tidak? 40 ditambah dengan 10 ditambah dengan 15 ditambah dengan 25 ditambah dengan 10. 40 tambah 10 50 tambah 15 65 tambah 25 90 tambah 10 100 ubin yang kalian bisa buat. Oke. Itu berarti kalian bisa memahami tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda.
kalian bisa perhatikan yang ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semangat belajar. 2 merupakan bilangan bulat, bilangan 1 merupakan pembilang, dan bilangan 4 merupakan penyebut. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Contohnya 19,2 dan 7,25. Ciri-ciri dari pecahan desimal adalah adanya tanda. Mencari pembilang yang baru untuk masing-masing pecahan dengan cara membagi penyebut yang baru dengan penyebut lama. Penyebut baru 12 dibagi penyebut lama 4. 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu kita kalikan dengan pembilang lama. Pembilang lama adalah 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Hasil tersebut menjadi pembilang yang baru. Jadi, pecahan senilai untuk 3/4 adalah 9/12. Selanjutnya, pada pecahan kedua tersebut memiliki penyebut baru yang sama dengan penyebut lama, yaitu 12. Sehingga pembilang yang baru juga sama dengan pembilang yang lama, yaitu 3. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan langkah yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama. Kita tuliskan sama dengan 9 tambah 3/12. Hasilnya adalah 12/12. Hasil dari 12/12 masih bisa kita sederhanakan bentuk penulisannya, sehingga kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu penyederhanaan pecahan. 12/12 merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, sehingga dapat kita tuliskan sebagai bilangan 1. Jadi hasil dari 3/4 ditambah 3/12 adalah 1. Hasilnya 10. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk pecahan kedua. 15 dibagi 5 hasilnya 3. Kita kalikan dengan 2 hasilnya 6. Setelah penyebutnya sama, kita lakukan penjumlahan untuk pecahan biasa. Kita tuliskan sama dengan 1 ditambah dalam tanda kurung 10 ditambah 6/15. Hasilnya sama dengan 1 ditambah 16/15. Pecahan 16/15 dapat kita tuliskan ke bentuk pecahan campuran, yaitu 1/15. Jadi 1 ditambah dalam tanda kurung 1 ditambah 1/15. Kemudian kita jumlahkan sesama bilangan. Oke, itu sama yang tadi yang sudah saya terangkan ya. Nah, setelah kalian mulai menyelesaikan KPD kalian per kelompoknya, sekarang setelah mengamati materi pelajaran yang disampaikan lewat tayangan video, silakan kalian kerja. Tugas kalian di hari ini. Kalian kerja ya. Kalian kerja. Bicara, dapat dengar?
5 menit ya. Oke, sudah selesai? Sudah Pak. Sudah selesai. Makan cukup. Nah, bagaimana pelajaran kita di hari ini akan berakhir ya, akan selesai. Bagaimana kita akan menarik kesimpulan daripada materi ini? Siapa bisa salah satu menyampaikan kesimpulan dari materi ini? Ada yang bisa? Oke. Yang pertama, tentang materi penyebelahan pecahan dengan penyebut berbeda, itu dengan menggunakan tahap-tahap penyelesaian terhadap penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Dengan mudah kita dapat menyelesaikan tahap-tahap penyumlahan pecahan itu sendiri. Ya, dengan mudah kita dapat membandingkan kesimpulan ini terhadap apa yang kita bisa lihat di kelas, apa yang tadi kalian bisa perhatikan dengan LKPD yang kalian kerjakan. Itu dengan mudah kita dapat menyatukan. Artinya pecahan itu secara keseluruhan lalu dibagi pada bagian-bagian unit-unit tertentu. Ya. Itu kesimpulan akhir yang boleh kita sama-sama tarik kesimpulan itu. Nah, kemudian kita boleh menyelesaikan seluruh kegiatan belajar kita di hari ini dengan catatan kalian akan nantinya mengerjakan di halaman 59 ya. 59 kalian nanti kerjakan tugas itu di rumah. Untuk nantinya besok Bapak akan memeriksa tugas kalian besok hari. Pertemuan kita boleh berakhir sampai di sini. Tapi sebelumnya kita berikan semangat dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kalian boleh duduk. Kita akan materi pelajaran Bapak hari ini boleh selesai. Kita akan menyelesaikan seluruh tugas kita di hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, saya minta ketua kelas untuk berdoa untuk kita semua. Gimana kita berdoa kita berdoa ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita ini untuk menyelesaikan tugas yang berhubungan kesulitan Tuhan. Yesus Maha. Amin. Oke, dengan demikian kita punya pertemuan mulai berakhir sampai di sini. Kalian punya selamat siang, sampai bertemu di hari esok. Selamat siang anak-anak. Siang, semangat. Oke, terima kasih. Kalian boleh istirahat.